Give me those oceans. I'm scared. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan mengajak kalian berkeliling ke salah satu bangunan sejarah yang sangat menarik, yaitu Pos Blok Surabaya. Dan kenalin, saya Azhara Zona, NIM akhir 52. Saya Widya Ningrum Sanggesi dengan NIM akhir 48. Saya Naila Rahmati Wiza dengan NIM akhir 38. Dan saya Muhammad Alfan dengan NIM akhir 32. Saya Arif Putra Hidayatullah dengan NIM akhir 22. Yuk ikuti keseruan kami dalam video ini. Dulunya bangunan ini dikenal sebagai pos besar di Surabaya, peninggalan masa kolonial Belanda dengan nilai sejarah dan juga arsitektur yang tinggi. Kini bangunan ini kembali hadir sebagai wadah komunitas dan juga tempat berkumpul dengan nilai sejarah dan juga arsitektur yang unik. Yuk kita simak filosofi dan sejarah yang ada di Pos Blok Surabaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Belanda yang bernama GPJ Embelsius. Pada masa Hindia Belanda, kantor pos bukan hanya sebagai tempat mengirim surat, tetapi juga sebagai simbol kontrol dan keteraturan pemerintahan kolonial. Karena itu, desainnya dibuat megah, formal, dan simetris, mencerminkan kekuasaan serta stabilitas administrasi kolonial di Surabaya yang kala itu merupakan pelabuhan penting di Asia Tenggara. Namun, menariknya, arsitek pada masa itu juga memperhatikan kondisi tropis Indonesia, sehingga meskipun membawa gaya Eropa, bangunan ini tetap menyesuaikan diri dengan iklim yang ada di Indonesia, material lokal, dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Sekarang kita bahas ciri khas arsitektur kolonial yang bisa kita lihat di Pos Blok Surabaya. Pertama, bangunan ini memiliki komposisi simetris, yang artinya sisi kiri dan kanan dibuat seimbang, mencerminkan nilai keteraturan yang dianggap ideal dalam arsitektur Eropa. Kedua, pintu dan jendela berukuran besar yang berfungsi sebagai ventilasi alami untuk memasukkan udara dan cahaya. Ketiga, langit-langit yang tinggi dan dinding tebal membantu menjaga suhu ruangan tetap sejuk di iklim tropis. Dan yang terakhir, penggunaan material lokal seperti bata merah, kayu jati, dan ubin klasik menunjukkan bagaimana desain kolonial beradaptasi dengan sumber daya Nusantara. Meskipun bergaya barat, arsitektur kolonial di Indonesia sebenarnya adalah hasil dialog antara kebudayaan Eropa dan Nusantara. Salah satu hal yang paling menarik dari arsitektur kolonial adalah kemampuannya beradaptasi dengan iklim tropis. Nah, di Pos Blok, kita bisa melihat adanya ventilasi silang dan bukaan jendela besar yang memungkinkan udara mengalir dari dua arah. Nah, tinggi dan sedikit melengkung juga berfungsi untuk mengalirkan panas ke atas. Bangunan ini setelah tidak lagi digunakan sebagai kantor pos utama, bangunan ini mengalami revitalisasi dan digunakan kembali sebagai kantor pos Blok Surabaya. Konsep yang digunakan adalah adaptive reuse, yaitu mengubah fungsi bangunan lama tanpa menghilangkan nilai arsitekturnya. Sekarang, ruang di dalamnya menjadi kafe, area pameran, toko lokal, dan tempat acara komunitas. Masyarakat bisa menikmati suasana berbeda dan ikut mendukung kegiatan kreatif dan ekonomi lokal. Inilah contoh nyata bagaimana bangunan kolonial bisa tetap bertahan di masa depan. Pos Blok Surabaya bukan hanya saksi sejarah kolonial, tapi juga contoh bagaimana arsitektur bisa bertransformasi dan beradaptasi dengan waktu. Dulu, bangunan ini simbol kekuasaan dan administrasi kolonial. Sekarang, ia menjadi simbol kreativitas, keterbukaan, dan kebersamaan masyarakat Surabaya. Di sini, kita bisa belajar bahwa melestarikan arsitektur bukan berarti membuka masa lalu, tapi justru menghidupkannya kembali dengan makna yang baru. Jadi, kalau kalian berkunjung ke Surabaya, jangan lupa datang ke Pos Blok Surabaya, nikmati suasana heritage-nya,
arsitekturnya, dan semangat baru yang lahir dari bangunan bersejarah ini. Nah, mungkin cukup sekian vlog dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton. Nah, perlu kalian ketahui bahwa mari kita jaga warisan arsitektur yang ada di Indonesia atau arsitektur khas Indonesia. Karena bangunan lama bukan hanya sekedar masa lalu, tapi merupakan wajah baru bagi kota kita. Dadah.